Perang Hunain. Perang Hunain menjadi salah satu bentuk teguran dan peringatan bagi kaum muslimin. Pertempuran itu terjadi setelah peristiwa Fathul Makkah. Perang ini disebabkan oleh kabilah-kabilah yang masih memiliki kekuatan dan kecongkakan dan tidak mau menyerahkan diri, yaitu dari marga-marga Hawazin dan Tsaqif, dan juga turut serta dari kabilah Nasr, Jusyam, Sa'ad bin Bakar, dan lain-lain. Mereka bergabung dengan Malik bin Auf an-Nasri dan memutuskan untuk menyerang kaum muslimin. Ia bergerak menggiring seluruh pasukan dengan membawa harta, wanita, dan anak-anak mereka, lalu bergerak menuju Autas. Perang Hunain menjadi salah satu bentuk teguran dan peringatan bagi kaum muslimin. Pertempuran itu terjadi setelah peristiwa Fathul Makkah, tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Pada awal perang berlangsung, kaum muslimin sempat mengalami kekalahan. Mereka lari dan mundur 1.000 langkah ke belakang tiap kali berhadapan dengan kaum musyrikin yang bersenjata lengkap dengan strategi jitu. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka. Pada perang Uhud, kaum muslimin sempat mengalami kemenangan dan diakhiri dengan kekalahan. Sebaliknya, di perang Hunain justru banyak pasukan muslimin yang kehilangan nyawa karena kepanikan dan keraguan mereka sendiri. Peristiwa perang Hunain diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh Allah telah menolong kamu di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang." Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. Ketika perang berlangsung, Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan sebanyak 12.000 orang. Dari 12.000 orang itu, sebanyak 2.000 tentara merupakan kaum Quraisy yang baru masuk Islam setelah peristiwa Fathul Makkah. Rasulullah SAW menunjuk Khalid bin Walid menjadi pimpinan pasukan garis depan yang bertugas sebagai pasukan pengintai. Sayangnya, Khalid gagal menjalankan tugas. Hampir seluruh prajuritnya melarikan diri. Perang Hunain sempat kacau karena pasukan muslim termakan sifat sombong. Mereka merasa tidak akan kalah karena berjumlah banyak ketimbang musuhnya. Karenanya banyak pasukan yang lari tunggang langgang dari medan perang. Walau begitu, perang Hunain diakhiri dengan kemenangan pasukan muslim. Hal ini juga disebutkan oleh Anas bin Malik dalam sebuah riwayat. Anas bin Malik berkata, "Pada perang Hunain, musuh Islam terdiri atas Hawazin, Ghatafan, dan suku lainnya. Mereka datang dengan membawa harta dan budak-budak mereka, sedangkan Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan ditambah dengan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Pada perang itu, para sahabat melarikan diri meninggalkan Rasulullah SAW sendirian. Akhirnya beliau menengok ke arah kanan dan berkata, 'Wahai muslimin, Ansor.' Mereka menjawab, 'Bergembiralah wahai Rasulullah, kami selalu bersamamu.' Kemudian beliau menengok ke arah kiri dan berkata, 'Wahai muslimin Ansor.' Yang dipanggil menjawab, 'Bergembiralah wahai Rasul, kami selalu bersamamu.' Lalu beliau turun dari begal putihnya dan berkata, 'Aku ini hamba Allah dan Rasulnya.' Hadis riwayat Bukhari. Situasi saat itu terbilang genting. Nabi Muhammad bersama kelompok muslimin yang salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib tetap bertahan di barisan depan. Lalu beliau berteriak memanggil para pasukannya yang lari kocar-kacir itu, 'Akulah Rasulullah, marilah bergabung bersamaku.' Kemudian Nabi SAW memerintahkan pamannya yang bernama Abbas untuk menyeru kaum muslimin. Karena suaranya lantang, maka Abbas berseru,
"Wahai kelompok Ansor, wahai mereka yang berbaiat di bawah pohon, Rasulullah bersama orang-orang beriman yang benar dan sedang bertempur dengan dahsyat." Demikianlah kaum muslimin menepis rasa takut yang menghantui mereka. Setelahnya prajurit muslim berkumpul mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil mengubah kekalahan mereka menjadi kemenangan. Dalam peperangan ini, korban yang meninggal dunia dari Bani Sakif ada 70 orang, dan kaum muslimin pun dapat menghimpun ghanimah berupa harta, peralatan, dan hewan tunggangan. 6.000 orang tawanan, 24.000 unta, 40.000 ekor kambing, dan 4.000 ukiah perak. Saat musuh menderita kekalahan telak, sebagian mereka ada yang melarikan diri menuju Taif, Nakhla, dan Autas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok untuk menyisir mereka yang lari ke Autas dan Nakhla, dan akhirnya kaum musyrikin kalah. Itulah tadi sejarah singkat perang Hunain di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.